Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Sekarang saya punya satu kayu dari Sunway. Ini ada Sunway A9 kayu allwood. Sunway A9 ini keluaran tahun 2017 kalau nggak salah. Dan langsung aja lah. Nggak usah lama-lama, kita langsung lihat dari dekat kayak gimana kayunya, komposisinya, beratnya, dimensinya. Jadi jangan kemana-mana. Nah, ini dia, sekarang udah ada kayunya Sunway. Ini udah agak ini ya, 2017, udah kayak tua banget ini tempatnya, case-nya. Sini kok ada Sunway Vextra, Dynamo, dan A9. Ini kayaknya satu seri nih. Vextra, Dynamo, A9, kayu-kayu allwood. Ininya handle FL, made in China, kanan kiri Sunway biasa. Belakang ada barcode Beijing Sunway Sporting Goods. Kita buka kayunya. Ini ada siapa nih? Ya inilah. Kotor ya. Ini kayunya Sunway A9 klasik 5 ply. Untuk tampilannya sih agak rame, tapi kita buka dulu. Bentar. Nah, buang dulu. Sunway A9 5 plywood, dan ini kalau dipegang ini halus banget. Untuk komposisinya sendiri, top playnya kayu ini pakai fine line wood. Fine line itu kayak kayu yang disusun, yang dipotong-potong lalu disusun jadi kayak tumpukan kayu gitu. Tapi bahan dasarnya kayak koto sih. Soalnya kalau top line-nya limba fine line kayak gitu bakalan terlalu pelan, soalnya si lapisan kedua, 3 dan 4-nya, core-nya dan lapisan tengahnya itu ayus. Jadi kalau limba dan ayus ya pelan nantinya. Ini kayaknya fine line koto. Ini allwood tapi kayunya kokoh, nggak kerasa getar. Jadi mudah-mudahan meskipun allwood nggak pelan sih, soalnya ini juga kan ofensif. Nah, itu untuk komposisinya. Lalu untuk tampilannya ya kayak gini. Polos di depannya, di headnya, depan belakang polos, cuma ada tulisan A9 dan ofensif. Lalu untuk handle-nya ini agak rame. Ada merah, putih, biru, coraknya juga lumayan rame, depan belakang sama. Lalu ini ada Sunway klasik 5 ply A9, dan di bawahnya tag Sunway. Saya lihat A9 yang di web, di sininya ada tulisannya. Ada kode serial kayak gitu-gitu. Ini kok polos ya? Kita ukur aja beratnya deh, berapa. Ini beratnya 89 gram. Kita coba tidur. Ya, sama 89 gram. Lalu untuk tebelnya, nah sekarang baterainya udah ada. Tebelnya ini 5,9 ya. Ini 5,9 mili berarti. Lalu untuk dimensinya seperti biasa kita hitung pakai penggaris biasa. Lebarnya ini dapat
149 ya, pendek ya. 149 agak kompak ini, biasanya 151 lah. Lalu 1575 tingginya standar lah. Di sininya 9, enggak ding, 87 88 mili. Agak kompak untuk lebarnya sedikit sih, cuma beda berapa berarti ya, 0,1 ya mili atau 1 mili, enggak 1 mili, iya 1 mili. Saya jadi bingung. Agak kompak, jadi biasanya yang lebih kompak itu lebih powernya lebih besar daripada yang lebar. All wood tapi nggak getar. Kita coba kayunya. Iya loh, nggak kerasa getar, kayunya solid. Ini saya seneng banget megang handle-nya. Memang handle-handle Sunway selalu pas di tangan saya, dan yang ini saya bisa bilang ini nyaman sih, soalnya besar, handle-nya agak besar ini. Handle-nya besar dan halus gitu. Lalu si sayapnya ini saya cocok banget kalau sayap Sunway. Jadi untuk saya handle-nya ini gripnya enak banget. Jadi seperti apa rasanya? Langsung aja kita coba ke meja. Kesimpulan seperti biasa ada di akhir video. Jadi jangan kemana-mana.
Nah tadi saya udah coba kayunya. Ini Sunway A9. Nah ini saya cobanya pakai karet teki kanan kiri 729 juga. Karetnya nanti kita bahas di video yang lain, soalnya ini bukan yang kemarin-kemarin suka saya pakai. Ini baru juga, jadi karet dan kayu beda, baru. Sunway A9. Sekarang kita ngobrolin pertama dari handle-nya. Ini handle-nya enak banget buat saya. Salah satu handle yang paling fit, paling pas di tangan saya. Bulatnya, besarnya enak, agak besar untuk ukuran kayu Cina. Biasanya kayu Cina agak kecil, tapi Sunway agak besar. Ini termasuk agak lebih besar lagi sedikit. Jadi ini enak di genggaman saya, di grip saya tuh enak. Untuk besaran handle-nya, bentuk handle-nya, lalu sayapnya juga kecil, jadi tangannya saya bisa masuk semua, nggak terlalu panjang, nggak terlalu lebar si sayapnya. Itu handle-nya, jadi handle-nya enak di tangan saya, nyaman, ngepas. Lalu untuk performanya, kayu ini waktu awal saya buka, saya hitung beratnya kan 89 gram, lalu dimensinya headnya agak compact. Nah ternyata waktu saya pakai, ternyata dimensinya compact itu agak pengaruh ke dwell time. Nah si ukuran headnya, head size-nya, kalau lebih kecil dwell time-nya kerasa jadi lebih singkat, lebih minim, karena compactnya itu jadi bikin si kayunya kerasa lebih solid. Meskipun waktu sebelum pakai karet saya coba ketok-ketok bola di awal video, saya rasa nggak getar, tapi ternyata pas pakai karet ini getar, lumayan getar, getarnya nggak kerasa banget. Cuma karena setnya compact, jadi si dwell time-nya minim, jadi powernya malah agak lumayan besar untuk sekelas kayu all wood yang tanpa komposit, tanpa karbon, tanpa ALC, tanpa ZLC. Ini all wood 5 ply dan termasuk kenceng malah dibanding kayu yang sebelum-sebelumnya saya pakai. Ada ALC, ada yang lain. Ini malah agak lebih kenceng, kerasanya lebih kenceng, dwell time-nya agak lebih minim, jadi powernya malah lebih besar. Karena saya pikir itu karena head size-nya, dimensi si head-nya lebih kecil, meskipun sedikit, beda sekitar 1-2 mili, tapi ya pengaruh banget. Saya coba pakai karet teki di forehand dan backhand, ini dua-duanya teki, dua-duanya. Di kayu ini nggak kerasa kayak karet Cina hard teki, jadinya jalan bolanya tuh waktu saya drive biasa juga powernya udah lumayan besar. Jadi nah ini memang waktu si karetnya pertama saya buka plastik, kan karet Cina teki biasanya ada plastiknya, waktu dari baru tuh pertama saya buka, bolanya nggak mental, berhenti, soalnya masih nempel, ini masih lengket. Tapi udah beberapa kali main, bolanya normal, dan ternyata jalannya waktu tadi saya coba yang di video itu ya kencang malah saya rasanya dibanding kayu yang biasa saya pakai, yang ada ALC-nya, kayak ada karbonnya. Ini all wood tapi lebih kerasa lebih besar powernya. Saya dorong forehand nggak kerasa kayak pakai karet Cina. Lalu saya agak gesek, agak mundur, saya top spin, loop spin. Dwell time-nya sebenarnya agak minim, cuma karena pakai karet yang teki, jadi putarannya lebih masih ada, dan powernya pun memang dasar si kayunya menurut saya powernya karena size-nya compact, dan karena kayunya fleksibel sebenarnya, jadi
nggak terlalu kaku waktu di awal, memang solid tapi nggak terlalu stiff. Nah jadi saya pikir kayu fleksibel kan pasti getar, jadi fleksibelnya itu ya menurut saya sih itu bisa kasih power bisa kasih power yang lebih dan bisa kasih feel yang lebih juga di tangan. Memang feel di tangan saya besar, rasanya tuh besar di tangan tuh, jadi kerasa banget setiap pukulan tuh berasa. Cuma memang dwell time-nya agak minim, itu aja sih. Waktu saya pakai backhand juga sama, kebetulan backhand yang memang butuh tenaga yang agak lebih, ini sih agak lumayan membantu untuk backhand. Kalau backhandnya pakai karet yang nggak teki, mau Jepang, Eropa gitu yang grippy-grippy, kayaknya lebih kebut-kebutan lagi. Ini saya pakai karet teki dua-duanya, udah cukup kenceng, apalagi pakai karet yang buat main kebut-kebutan. Ini udah pasti kenceng banget. Jadi sebetulnya kalau untuk serang ini sih kencang, powernya besar, dual time tapi agak minim, jadi kontrolnya harus sedikit lebih ditambah lagi. Nah cuma memang karena powernya besar ya kita nggak perlu terlalu banyak ngeluarin tenaga juga. Nah itu untuk kita serang, kita loop, spin. Mungkin buat smash ini powernya besar, tapi kalau buat smash pakai karet Cina hardtech kayak gini buat saya kurang pas. Jadi kalau seneng main dorong-dorong, tabrak-tabrak smash gitu, pakai karet yang lebih soft, atau karet jangan pakai Cina hardtech, pakainya yang grip-grip biasa aja, yang Jepang atau Eropa kayak gitu. Lalu untuk chop-chopan kayak gitu, lalu service, ini bolanya sebetulnya agak sedikit susah dikendalikan. Maksudnya susah dikendalikan, agak sedikit susah bikin putaran karena dwell time-nya itu yang minim. Jadi setiap baru kena bola langsung mental gitu. Jadi karena powernya yang besar, jadi kita yang harus nambah sendiri kontrolnya. Kenanya harus lebih tegas waktu kita ngechop, kenanya harus lebih tegas waktu kita servis juga, kenanya harus lebih, tekanannya lebih besar dan harus lebih tegas lagi. Jadi memang semua ada plus minusnya dan semua sebetulnya ada cara untuk menutupinya juga. Jadi kalau yang dwell time-nya minim, kita harus lebih tegas aja pakainya, dan tekanannya harus lebih ditambahin biar lebih nempel sebenarnya kayak gitu. Jadi kesimpulannya, kayu ini yang pertama handle-nya enak, si besarannya di tangan saya ngepas, bulatnya enak, lalu halus, dan sayapnya juga nggak terlalu besar, jadi enak. Handle-nya nih, gripnya pas di tangan saya, jadi nyaman, pas dipakai main tuh nyaman, nggak ada rasa sakit sini. Biasanya kalau sayapnya terlalu besar di bagian sini tuh sakit. Lalu power kayu ini cukup besar untuk kelas kayu all wood, karena mungkin size-nya yang agak compact, beda 1-2 mm dari kayu yang standar. Habis itu kayu ini ngingetin saya feel-nya tuh ngingetin saya sama kayu-kayu yang zaman dulu suka saya pakai tahun 2004-2005 waktu masih latihan sehari 2-3 kali. Sekarang seminggu 2-3 kali, sekarang beda lagi. Rasanya sama, suaranya juga hampir sama, suaranya yang sebetulnya bisa dibilang agak tung tapi nggak terlalu sih. Nggak tahu karena pengaruh karetnya juga pakai teki. Nah ini sih segini sih nggak tung menurut saya. Tung pun nggak masalah sebenarnya buat saya, karena yang lebih saya pentingin tuh feel-nya. Suara nomor 1,5 nggak nomor 2, soalnya suara memang pengaruh, tapi suara tung tuh buat saya karena si fleksibel kan si kayunya berarti. Dan biasanya kayu yang fleksibel ngasih si feel yang lebih besar, jadi saya lebih suka yang kayak gitu. Dan biasanya kalau suara yang tung itu, kalau pas kita pukulnya pakai full power dan
gesekannya, dorongannya, tekanannya pas, itu suaranya malah lebih enak, lebih bulat jadinya. Jadi ini ngingetin saya sama setup sejaman dulu sih. Jadi agak excited lagi pakai yang kayak gini. Jadi itu sedikit review dan sedikit cerita. Sedikit review untuk karet lagi. Ini kayu Sunway A9. Kalau ada yang suka kayunya, cara jadi toko online ada kayaknya. Jarang juga sih memang, tapi ada. Kalau nggak mau kontak Pingpong Plus juga boleh, tulis di komen atau japri, link Facebook, Instagram ada di deskripsi. Dan kalau ada yang suka sama video-video dari Pingpong Plus, boleh kasih support dan apresiasi. Linknya juga ada di deskripsi, agak bawah sedikit. Jadi itu, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.